Ellen May. Hari ini tanggal 20 Mei 2020. Sebelum saya mau sampaikan beberapa tips tentang saham, tentang investasi dan trading, saya mau mengucapkan terima kasih buat semua perhatiannya, buat semua ucapan ulang tahun yang saya nggak bisa balas satu persatu mungkin ya. Dan terima kasih juga teman-teman yang tadi udah nonton Instagram live saya bersama dengan Ibu Eli Nurnaida, meskipun sinyalnya agak putus-putus dikit. Dan di sini saya mau kasih summary dulu ya tentang apa yang kita pelajari dari Ibu Eli dan juga bagaimana tipsnya untuk trading saat ini. Saya review dikit. Dari obrolan live tadi bersama dengan Ibu Eli, kita belajar bahwa ada satu hal yang menarik nih. Bu Eli sempat bilang bahwa beliau beli saham itu dengan modalnya beliau bilang kecil 20 juta, tapi sebenarnya saya bilang ini subjektif ya. Ada yang bilang 20 juta kecil, tapi ada juga yang bilang 20 juta itu besar. Nah, meskipun beliau bilang modalnya kecil, tapi niatnya sangat besar sekali, niat belajarnya sangat besar. Dan yang menarik, Bu Eli itu ada bilang gini, waktu itu saya beli ada beli satu saham, sebutlah saham A gitu. Saya nggak sebut sahamnya karena nanti takut disalah artikan, dikira suruh beli saham itu gitu. Jadi memang momen waktu itu beliau beli saham A. Kemudian beberapa kali diulang terus dengan saham yang berbeda-beda ya. Ketika beli saham itu sekali beli uangnya 20 juta langsung masukin, boom, masukin. Kemudian take profitnya, ketika take profit, beliau bilang pas jualan tuh uangnya jadi 100 juta. Dan itu diulang beberapa kali dalam setahun. Saya ingat banget Bu Eli sempat sharing ke saya juga, meskipun yang bukan di live ini, sebelum-sebelumnya sempat cerita. Bu Eli itu bilang bahwa tradingnya setahun tuh cuman sekitar 4-5 kali aja. Nah, sebenarnya gimana sih caranya bisa jadi kayak gitu? Nah, yang dilakukan oleh Ibu Eli Nurnaida ini merupakan strategi super trader yang saya gunakan ketika market lagi dalam kondisi normal. Itu saya kasih highlight yang pertama. Jadi kalau untuk kondisi saat ini, strategi itu belum bisa digunakan. Dipelajari boleh, tapi belum bisa digunakan gitu ya. Jadi saya akan sharing tentang strategi itu nanti di SODV, Seminar Online Diskon Vaganza, tanggal 22 Maret lusa. Ada di website saya, teman-teman kalau mau daftar kayaknya udah mulai hampir-hampir penuh juga gitu. Oke, saya kembali ke Bu Eli ya. Jadi yang menarik lagi, Ibu Eli menggunakan semua uangnya untuk beli satu saham. Nah, kalau saya bisa bilang teman-teman, ini adalah strategi money management terkonsentrasi. Artinya apa? Artinya teman-teman kalau pakai strategi money management terkonsentrasi ini, kalau sekali untungnya akan gede banget. Dan kalau sekali ruginya juga akan langsung berasa. Jadi kalau teman-teman masih pemula, saya belum saranin teman-teman untuk gunakan strategi concentrated ini. Kecuali udah di saham itu udah terbiasa dengan ritmenya dan udah tahu tentang resikonya gimana, Anda mau dengan strategi konsentrasi dalam investasi atau trading saham, pilih satu saham aja boleh, asalkan garis bawahnya, highlightnya adalah siap dengan resikonya. Sebenarnya ya teman-teman ya, kalau ditanya saham tuh idealnya boleh punya berapa sih gitu. Idealnya boleh punya berapa banyak saham, beli berapa banyak, boleh ngejar harga saham nggak? Yang paling penting itu sebenarnya satu, Anda siap nggak dengan resikonya. Jadi ketika sahamnya berbalik turun, kalau Anda nggak siap, waduh ini galau, pas turun galau, berarti ya jangan masuk dengan cara tersebut. Kurangin porsi belinya sampai senyamannya Anda. Anyway, setiap orang memiliki profil resiko yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau Ibu Eli tadi meskipun karakternya sangat lembut sekali, sangat lemah lembut, ternyata dia punya profil resiko di dalam trading, dalam berinvestasi, punya profil resikonya cenderung tinggi di dalam mengakomodir resiko. Artinya apa? Berani menghadapi resiko. Kalau sampai misalkan sahamnya turun, beliau nggak panik, beliau berani untuk melakukan cut loss atau pembatasan resiko. Sekali lagi teman-teman, saya resume ulang semuanya yang tadi kita bahas di Instagram Live supaya teman-teman bisa lebih mendapatkan esensinya apa. Dan hal yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi seorang super trader dan super investor adalah mental kita ya. Jadi sebagai seorang trader, sebagai seorang investor memang harus berani. Caranya berani gimana? Caranya berani adalah dengan mentoleransi kesalahan. Artinya kita harus menanamkan satu mindset bahwa salah itu nggak apa-apa. Salah itu wajar asalkan resikonya kita bisa toleransi. Resikonya sudah dihitung sejak awal.
ya. Jadi itu yang pertama. Saya kembali ingatkan, yang kedua adalah proaktif. Bu Eli ini nggak cuma ngejagain saya aja, nggak ngejagain mentornya, namun mandiri, belajar sendiri. Dan bahkan waktu itu belum ada yang namanya M-Trade ataupun Premium Access, belum ada bimbingan. Jadi kalau sekarang udah ada bimbingan setiap hari, tentunya juga akan jadi lebih mudah. Anyway teman-teman, apa yang saya bagikan sama buat semua orang, tapi hasilnya beda-beda, semuanya tergantung pada diri saya sendiri. Dan kalau ada yang berhasil, saya tidak mengatakan bahwa itu adalah hasil dari keberhasilan saya mengajar atau membagikan pengalaman saya, tapi itu adalah keberhasilan Anda sendiri, kerja keras Anda sendiri, dan juga cita-cita Anda sendiri yang Anda perjuangkan gitu. Oke, saya akan masuk dalam update saham ya, update market. Nah, kondisi saat ini IHSG itu super stagnan, super sideways. Teman-teman bisa lihat dari bulan April sampai bulan Mei ini kalau saya lihat dia membentuk satu pola yang disebut dengan symmetrical triangle. Jadi symmetrical triangle ini adalah satu pola sideways, pola indecision sebenarnya. Lebih banyak arahnya naik atau turun. Ya, karena dia didahului oleh tren turun, maka symmetrical triangle ini saya artikan akan lebih banyak probabilitas untuk lanjut turun daripada lanjut naik. Apakah ada kemungkinan untuk naik? Tentunya pasti tetap ada. Breakout itu tetap ada. Apalagi sekarang ada banyak banget stimulus ya yang diberikan baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Dan itu juga pasti bisa menggerakkan perekonomian gitu. Berapa persen prosentase untuk naik, berapa persen prosentase untuk turun. Dengan kondisi sideways panjang dan didahului dengan downtrend pada bulan Maret kemarin, downtrend kencang, saya melihat 60% arahnya ke bawah, 40% naik ya. Jadi bukan 50-50 lagi. Jadi 60% ke bawah, 40% naik. Nah, bagaimana dengan saham-saham perbankan yang sempat dipertanyakan beberapa hari ini oleh teman-teman semuanya? Saham BRI yang memang fundamentalnya bagus untuk saham BRI ini, namun kemarin sempat terkoreksi signifikan selama periode 13 Mei sampai 18 Mei, kemudian naik 2 hari ini, 19 dan 20 Mei. Kenapa? Karena ulang tahun saya, nggak bercanda ya. Jadi 19-20 Mei ini naik, saya melihat ini naiknya cuma sementara aja, technical rebound, dan masih bisa terkoreksi, masih bisa turun. Jadi teman-teman yang trading, sebaiknya tradingnya cepat aja, take profit cepat, karena sekarang trennya masih arahnya ke bawah. Dan teman-teman yang berinvestasi jangka panjang, Anda harus benar-benar fokusnya jangka panjang ke depan, jangan cuma ngelihat fluktuasi harian aja. Kalau untuk investasi jangka panjang, Anda ngelihat fluktuasi harian, nanti malah pusing sendiri. Investasi jangka panjang, Anda harus siap portofolio Anda hijau merah. Apalagi kalau masih bearish, akan lebih banyak merahnya, dan itu bukan artinya nyangkut. Kalau nyangkut itu artinya trading dan tidak membatasi resiko. Sedangkan kalau investasi jangka panjang yang namanya Anda beli BRI, saya kasih contoh. Anda memutuskan untuk investasi jangka panjang nyicil saham BRI, misalkan mau setiap bulan beli 5 juta sampai akhir tahun nanti. Contoh, Anda beli di harga 2.450. Nah, kalau misalkan kemarin marketnya turun itu pada tanggal 18 Mei sempat turun 12%. Artinya Anda sempat rugi sekitar berapa juta ya? 12% itu berarti sekitar 600 ribuan gitu. Jadi Anda berpikir, aduh ini kok rugi ya, saya trading saham rugi nih, saya investasi saham rugi nih, nyangkut. Itu bukan nyangkut, kalau buat investasi itu wajar. Terus kemudian naik, wah naik, seneng buat investasi, seneng hijau mau dijual, itu bisa stres teman-teman lama-lama. Jadi kalau buat investasi jangka panjang tuh jangan diliatin terus-menerus, beda. Kecuali teman-teman mau beli ini buat trading. Jadi kalau buat investasi jangka panjang memang harus siap merah, memang harus siap portofolionya naik turun hijau merah kayak gitu, apalagi masih bearish. Nanti bulan depan beli lagi dikit-dikit. Mungkin Anda bertanya-tanya, kalau memang turunnya banyak kan secara statistik bulan Agustus September banyak turun, kenapa nggak duitnya masukin di situ aja? Atau pas ketika reversal nanti kuartal ketiga keempat bulan Oktober, November, Desember baru masuk di situ, kan enak tuh langsung mantul balik. Ya kalau skenario bearish yang jalan, saya melihatnya turun. Ya skenario saya skenario bearish. Tapi kalau yang jalan skenario bullish gimana? Kan nggak selalu benar. Kita sebagai seorang trader dan investor jangan menempatkan diri selalu benar gitu loh. Jadi kita harus siap kita ini bisa melakukan kesalahan.
Nah, kalau sampai skenario bearish yang jalan artinya sahamnya turun dan Anda nanti masuk pas di kuartal ketiga atau keempat, itu good, semua uang dimasukin di situ bagus tanpa nyicil sama sekali. Tapi jika skenario bullish yang jalan, sahamnya sekarang balik naik, skenarionya naik gitu, Anda nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita nyicil, pas turun kita untung, dapat kesempatan lagi di bawah, pas naik kita juga untung ya dari apa yang kita udah beli. Nah, ini saya ulang-ulang terus. Kenapa? Supaya teman-teman semakin mantap setiap harinya. Nah, teman-teman buat yang masih pemula, masih baru pemula banget pengen buka akun saham, langsung aja belajar di kelas calon investor ellendesme.com/kci. Ini gratis dan kita adakan bersama dengan Bursa Efek Indonesia, perwakilan di seluruh Indonesia, dan juga dengan teman-teman dari anggota bursa. Jadi gratis, nanti pengajarnya dari Bursa Efek, dari saya, dan juga dari anggota bursa atau dari sekuritas, dan dibimbing langsung untuk buka akun saham. Dan modalnya juga 100.000 aja. Jadi melalui program ini Anda nggak usah pakai modal yang mahal-mahal. Mungkin ada beberapa sekuritas yang modalnya mahal nih 10 juta, tapi melalui program ini Anda bisa buka hanya 100.000 aja. Terus kemudian yang kedua, teman-teman kalau mau belajar tentang update market terbaru, nanti tanggal 22 Mei saya akan ajarkan tentang analisis teknikal. Ya, teknikalnya bukan sekedar teknikal aja, tapi saya ajarin untuk melihat bagaimana kapan sih harga saham itu akan reversal dan seterusnya, ya, baik naik ataupun turun. Ya, jadi berdasarkan pengalaman saya 2008 sampai sekarang ini gimana gitu. Dan itu nanti tanggal 22 jam 9 pagi teman-teman bisa daftar di ellendesme.com/sodv. Oke, dan itu yang saya bisa bagikan buat Anda, dan juga bisa melalui mTrade juga. Kalau mau belajar melalui mTrade, ada bimbingan online selama 1 tahun untuk edukasi online dan gratis referensi trading journal, live trading. Jadi kita trading apa, ada saham bagus apa, kita kasih tahu, dan itu gratis jika Anda membeli untuk yang 1 tahun. Itu aja teman-teman, semoga semua yang saya bagiin bisa bermanfaat buat Anda, dan salam profit. We help people to make money and change lives better. Salam profit.